Dalam dunia penegakan hukum, kerja manusia tak pernah sendiri. Polri kerap bersinergi dengan hewan-hewan berbulu yang terlatih untuk membantu memahami isyarat bahaya, mengikuti jejak, bahkan menyelamatkan nyawa. Inilah Direktorat Polisi Satwa, satuan khusus kepolisian yang hadir untuk memperkuat kinerja Polri. Dalam setiap langkah tugasnya, dua kekuatan utama dikerahkan, K9 atau anjing pelacak dan turangga atau pasukan berkuda. Mereka bukan sekadar pelengkap, mereka adalah penjaga yang berdedikasi untuk menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Tahun 1952 menjadi titik awal cikal bakal polisi satwa di Indonesia. Saat itu Kepolisian Karesidenan Malang, Jawa Timur mulai memanfaatkan anjing untuk mendukung tugas penegakan hukum. Pelatihan satwa pun dilakukan oleh seorang wanita asal Jerman bernama Nyonya Rolmo. Pada 4 Juli 1959, untuk pertama kalinya di Indonesia, secara resmi dibentuk satuan anjing pekerja bernama Brigade Anjing Polisi yang bermarkas di Kelapa II, Jakarta. Pada rentang tahun 1966 hingga 1970-an, Satuan Brigade Anjing mengalami beberapa kali perubahan nama, mulai dari Brigade Satwa, kemudian menjadi Satama Satwa, hingga akhirnya berganti menjadi Subdirektorat Satwa. Seiring perkembangan tugas dan perannya, pada tahun 2010, satuan-satuan ini pun kemudian dinaikkan menjadi Direktorat Polisi Satwa yang dipimpin seorang direktur berpangkat Brigadir Jenderal. Kini, Direktorat Polisi Satwa berada di bawah naungan Korps Sabara Bahar Kampolri dan terus menjalankan fungsi sebagai satuan pendukung dalam berbagai operasional kepolisian. Fungsi daripada Polisi Satwa sampai dengan saat sekarang ini sebenarnya sebagai fungsi pendukung kepolisian. Terutama untuk kinen-kinen kita ini kita berbantukan satu, misalkan kinen kita yang berkemampuan narkotik, kemudian pelacakan umum kita berbantukan untuk Direktorat Reserse, baik itu narkoba maupun reserse umum. Kemudian yang berkemampuan SAR dengan handak, biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman dari BRIMOB, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berkemampuan Dalmas, kinen kita ini, biasanya kita pergunakan untuk bekerja sama dengan Direktorat Sabara, khususnya Samapta, untuk menangani unjuk rasa dan lain sebagainya. Kuda biasanya kita gunakan selain untuk kegiatan patroli, kemudian untuk kegiatan protokoler, penerimaan daripada kunjungan-kunjungan tamu kenegaraan, kita bergabung dengan dari Pas Pampres, kita pergunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Polisi Satwa tidak bisa bekerja seorang diri. Dukungan serta kerjasama dengan satuan kepolisian lain hingga lembaga nasional menjadi kunci dalam setiap operasi, khususnya dalam pengawalan dan pengamanan acara nasional hingga acara besar kenegaraan berskala internasional. Kinenya biasanya untuk kegiatan sterilisasi seperti kegiatan pada saat Pilpres kemarin, kemudian Pilkada, termasuk juga ketika ada sebuah kegiatan konser ataupun tamu-tamu negara. Sebenarnya standar daripada kinen sendiri kalau di internasional itu merupakan suatu hal yang harus, yang wajib begitu. Tetapi di nasional kita ini beberapa event-event yang internasional di negara kita ini pasti permintaannya pasti ada. Biasanya untuk mendeteksi, untuk sterilisasi, apakah di situ seputaran itu ada ancaman bom dan lain sebagainya. Nah, kita bekerja sama dengan teman-teman dari BRIMOB juga yang saya sampaikan tadi itu. Tetapi begitu sudah kerjasama di situ, biasanya kinen kita tetap tinggal di situ meskipun dari BRIMOB-nya sudah mundur, begitu, sudah selesai nyatakan selesai. Tapi kita tetap jaga juga di situ. Standar internasional kita nggak boleh pergi di situ. Nah, sangat dibutuhkan benar gitu loh. Dari kegiatan G20, kemudian WWF kemarin tahun 2024 kemarin itu. Melalui unit K9, Direktorat Polisi Satwa mengambil peran penting dalam berbagai operasi penyelamatan kemanusiaan atau Search and Rescue
seperti evakuasi korban gempa yang berakibat tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat 2022 lalu. Dalam operasi lintas lembaga tersebut, Ditpol Satwa mengerahkan 28 personel serta 10 ekor K9. Hasilnya 11 korban berhasil ditemukan. Baru belakangan ini, Maret 2025, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar. 4 personel dan 2 ekor K9 Ditpol Satwa diterjunkan yang tergabung dalam Tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR. Dalam misi kemanusiaan ini, unit K9 Ditpol Satwa berhasil mengevakuasi 4 korban dari reruntuhan. Menyadari pentingnya pengetahuan tentang satwa sejak dini, Direktorat Polisi Satwa pun secara rutin menggelar kunjungan edukatif ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan satwa serta menjelaskan peran dan tugas mereka dalam mendukung kepolisian. Salah satu kunjungannya bahkan dilakukan di sekolah luar biasa negeri. Hal ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan sensorik dan motorik anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sudah melaksanakan edukasi baik dari mulai anak TK, kemudian anak SD, kemudian anak SMP, anak SMA, bahkan ke kalangan perguruan tinggi seperti tadi yang sampaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih kenal lagi. Bahkan kemarin kita masuk kepada sekolah disabilitas. Harapan kita tentunya bahwasanya mereka juga mempunyai edukasi yang sama dengan kita gitu. Tidak hanya orang yang normal aja yang mendapat pengetahuan yang seperti itu. Tapi harapannya semuanya dapat pengetahuan sama. Makanya kita hadir di sana kemarin bahkan dapat sambutan yang luar biasa. Mereka menangis, pengen lihat anjing kita, melihat kuda kita, pengen naik dan lain sebagainya. Karena keinginan kita bisa seperti kita. Yang normal ini bagaimana sih orang bisa naik kuda, bagaimana sih orang bisa pegang anjing dan lain sebagainya. Dari medan tugas hingga ruang kelas, Direktorat Polisi Satwa terus menjalankan perannya. Bukan hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai penghubung antara manusia, satwa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kepekaan dan ketangguhan K9 serta Turangga, mereka hadir tak sekadar untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk menjaga kehidupan. Tugas yang daripada Turangga ini sebenarnya kan pelacakan dan penanggalan ya. Penanggalan itu di Turangga.